Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi auditor ahli pertama maupun formasi auditor terampil untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman-teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout, maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Auditor dalam melaksanakan audit dapat menggunakan pendekatan antara lain titik-titik. A. Audit sekitar komputer atau auditing around komputer. B. Audit melalui komputer atau auditing through komputer. C. Audit dengan komputer atau auditing with komputer. D. A, B, dan C benar. E. A dan C benar. Jawaban D. Auditor dapat menggunakan 3 pendekatan dalam melaksanakan audit, yaitu audit sekitar komputer atau auditing around komputer, audit melalui komputer atau auditing through komputer, dan audit dengan komputer atau auditing with komputer. Soal berikutnya, kegiatan konsultasi bersifat memberikan saran kepada manajemen yang tidak termasuk contoh saran yang diberikan adalah titik-titik. A. Membangun desain pengendalian internal. B. Membangun prosedur dan kebijakan. C. Memberikan saran tentang kegiatan yang berisiko tinggi. D. Membangun manajemen risiko. E. Memberikan saran tentang pemberian hukuman disiplin ASN. Jawaban E. Kegiatan konsultasi bersifat memberikan saran kepada manajemen, yaitu membangun desain pengendalian internal, membangun prosedur dan kebijakan, memberikan saran tentang kegiatan yang beresiko tinggi, dan membangun manajemen risiko. Soal berikutnya, jenis penugasan yang harus dilakukan jika adanya keterbatasan sumber daya atau cukup dengan jaminan terbatas, titik-titik. A. Review. B. Pendampingan. C. Audit. D. Konsultasi. E. Sosialisasi. Jawaban A. Dalam hal keterbatasan sumber daya atau cukup dengan jaminan terbatas, jenis penugasan dapat disesuaikan. Penugasan dapat dilakukan dalam bentuk review, evaluasi, atau pemantauan yang dapat memberikan negative assurance atau keyakinan terbatas. Soal berikutnya, resiko yang bobotnya dapat diukur melalui penaksiran atau konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya resiko-resiko pada saat manajemen belum melakukan suatu tindakan terhadap pengendalian intern. Definisi dari titik-titik. A. Inherent risk. B. Residual risk. C. Risk appetite. D. Risk response. E. Audit risk. Jawaban A. Inherent risk atau resiko melekat atau absolut. Bobot risiko diukur melalui penaksiran atas konsekuensi dan tingkat kejadiannya terhadap terjadinya resiko pada saat manajemen belum melakukan suatu tindakan terhadap pengendalian intern. Soal berikutnya, bukti yang diperoleh auditor dari pihak lain, baik dari pihak auditi maupun pihak ketiga, berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta oleh auditor. Definisi dari titik-titik. A. Bukti pengujian fisik. B. Bukti dokumen. C. Bukti analisis. D. Bukti keterangan. E. Bukti hasil konfirmasi. Jawaban D. Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh auditor dari pihak lain, baik dari pihak auditi maupun pihak ketiga, berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta oleh auditor. Yang termasuk bukti keterangan adalah bukti kesaksian didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Yang termasuk bukti keterangan adalah bukti kesaksian didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor, bukti lisan yang dituangkan dalam kertas kerja dengan seksama, dan bukti ahli adalah bukti yang didapat dari tenaga ahli yang kompeten dalam bidangnya.
Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi auditor ahli pertama maupun formasi auditor terampil. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.